Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Farista, NPM 18330003, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa analisis jurnal yang sudah saya buat. Silahkan menyaksikan. Oke, baik. Di sini ada jurnal pertama nih, yaitu identifikasi faktor perpindahan terhadap waktu yang berpengaruh pada kinematika gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Ada beberapa alat yang sudah disiapkan, diantaranya ada statif, kereta dinamika, stopwatch, rel atau lintasan kereta dinamika. Nah, di sini sudah ada beberapa rangkaian alat, diantaranya ada rangkaian alat pada penerapan GLB. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, ada juga GLBB. Nah, di sini tuh trolleynya udah terlihat tuh. Oke, baik. Nah, jadi dari jurnal ini ada beberapa pertanyaan yang timbul nih, pertanyaan eksperimen. A. Bagaimana perubahan faktor yang terhadap kinematika gerak lurus ketika faktor perpindahan berubah-ubah? Yang B. Bagaimana analisis serta identifikasi perubahan grafik hubungan terhadap waktu pada GLB dan GLBB? Seperti itu. Nah, kegiatan eksperimen ada nih. Nih. Ada juga percobaan atau langkah kerja gerak lurus berubah beraturan. Hasil eksperimen diantaranya sebagai berikut. Silahkan disimak ya teman-teman. Ada gerak lurus beraturan GLB. Nah, ini merupakan grafiknya. Grafik dari percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga. Nah, setelah itu ada juga hasil eksperimen dari gerak lurus berubah beraturan sebagai berikut. Nah, ini merupakan grafik percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga, seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke analisis jurnal kedua, yaitu rancang bangun alat eksperimen momentum dan tumbukan. Momentum dan tumbukan. Nah, seperti itu. Ada beberapa alat yang harus disediakan, diantaranya adalah photojet, Lapwin, Atwitch Mini, Gliber, blower, besi penyangga, dan raca Ohaus. Nah, di sini sudah ada contoh dari rangkaian alatnya seperti itu. Keren ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat bareng-bareng ya. Oke, ada pertanyaan eksperimen nih yang timbul. A. Hitunglah data kecepatan glider pada percobaan momentum, dan B. Bagaimana grafik koefisien pada hasil percobaan momentum. Ada hipotesisnya. Nah, di sini ada langkah-langkah kerja prosedur percobaan atau kegiatan eksperimen seperti merangkai alat dan bahan, menyusun massa glider, menghubungkan air track dengan mesin blower, memastikan foto Hidden Lab Quiz Mini berfungsi dengan baik, melakukan percobaan dengan variasi massa, dan mencatat hasil. Nah, di sini sudah ada hasil eksperimen. Nah, hasil eksperimen ada di bawah sini nih. Ada hasil eksperimen pada poin B. Ada juga hasil eksperimen pada poin C. Ini grafiknya nih. Oke, lanjut ke analisis jurnal ketiga, yaitu penggunaan metode analisis citra untuk menganalisa gerak harmonik sederhana pada pegas dan bandul. Beberapa alat yang harus dipersiapkan diantaranya adalah bandul atau massa, statif, kamera, dan pegas. Nah, di sini merupakan rangkaian alat yang kita pakai nantinya tuh, yang sudah disiapkan. Bisa terlihat ya teman-teman. Lanjut. Nah, pertanyaan eksperimen yang timbul.
Bagaimana penelitian ini menghasilkan sebuah metode baru dalam menganalisis hasil praktikum gerak harmonis sederhana yang dapat digunakan sebagai alternatif di samping metode konvensional. Oke. Kegiatan eksperimen diantaranya A. Tahap persiapan, B. Penyusunan instrumen, C. Melakukan eksperimen, D. Pengolahan citra dengan imagery, E. Analisis data dan penarikan kesimpulan. Sekarang ada hasil eksperimen, diantaranya sebagai berikut. Nah, bisa dilihat bareng-bareng ya teman-teman. Tuh ada bandul sederhana nih. Grafiknya, bisa dilihat ya grafiknya. Lanjut, analisis jurnal keempat adalah pengaruh massa terhadap kecepatan dan percepatan berdasarkan hukum 2 Newton menggunakan linear air track. Oke, beberapa alat yang harus disediakan diantaranya vacuum cleaner, millisecond timer, statif, pipa aluminium, photo timing gate, karet beban penggaris 60 cm. Di sini sudah ada susunan rangkaiannya secara jelas tuh, teman-teman bisa dilihat bareng-bareng. Nah, oke. Nah, pertanyaan eksperimen yang timbul nih. A. Bagaimana laju perubahan momentum benda sama dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut? B. Bagaimana grafik hubungan jarak, waktu, dan beban? Disuruh nyari grafiknya nih, hubungan. Kegiatan eksperimen atau prosedur percobaan. Nah, bisa dilihat bareng-bareng ya. Dan di sini ada hasil eksperimen. Yang pertama menggunakan beban 120 gram. Beberapa data yang diperoleh diantaranya, nah, sudah dicantumkan di dalam tabel. Nah, di sini ada grafiknya nih, tuh. Beban 400,46 gram. Itu percobaan yang menggunakan beban tersebut ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke analisis jurnal kelima, yaitu pembuatan alat eksperimen induksi magnet pada Toroido menggunakan Arduino dan Hall effect sensor. Alat dan bahan yang harus disediakan diantaranya DC socket, mini voltmeter dan ampermeter, jack banana, resistor, potensio, baterai 9 volt, Toroido, box akrilik, Arduino Uno plus LCD, dan Hall effect sensor. Nah, di sini sudah ada rangkaian alatnya. Bisa dilihat ya, teman-teman. Nah, kurang lebih penomorannya sama dengan yang ada pada gambar. Oke, lanjut. Pertanyaan eksperimen diantaranya A. Bagaimana hubungan antara jumlah lilitan dengan induksi magnet? B. Bagaimana hubungan antara kuat arus dengan induksi magnet? Oh, saling hubungannya tuh. Nah, prosedur percobaan atau kegiatan eksperimen sebagai berikut. Hasil eksperimen yang didapat bisa dilihat bareng-bareng nih, teman-teman. Sudah ada dimasukkan dalam tabel. Nah, berikut merupakan grafiknya. Di sini ada hasil data hubungan antara kuat arus dengan induksi magnet. Baik, saya rasa cukup untuk penganalisis laporan dari kelima jurnal yang telah saya buat. Seperti itu.
Baik, kita lanjut video selanjutnya, teman-teman. Di sini ada rancangan eksperimen yang akan saya buat. Nah, jadi rancangan eksperimen yang akan saya lakukan itu adalah pengaruh sudut terhadap kecepatan dan percepatan berdasarkan hukum 2 Newton. Tujuannya, 1. Menentukan besar percepatan benda. 2. Mampu menentukan besar tegangan tali. Oke, dasar teorinya, hukum Newton 2 menyebutkan bahwasanya besarnya percepatan yang dialami suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja terhadap benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada ilustrasi hukum 2 Newton. Nah, persamaan yang akan kita pakai diantaranya adalah persamaan hukum 2 Newton, di mana F sama dengan M dikali A. Dengan F merupakan resultan gaya, satuan Newton, M merupakan massa beban, kilogram, dan A percepatan sistem dalam satuan meter sekon kuadrat. Persamaan yang akan kita pakai kedua merupakan persamaan percepatan, yang mana A sama dengan V dibagi T. Bila benda semula dalam keadaan diam, maka percepatan dapat dituliskan persamaannya sebagai berikut. A sama dengan 2S dibagi T kuadrat, di mana V merupakan kecepatan satuan meter per sekon, T merupakan waktu dalam satuan sekon, dan S merupakan jarak dalam satuan meter. Persamaan tegangan tali, T sama dengan M dikali A plus M dikali G. Nah, terdapat beberapa alat dan bahan yang harus kita persiapkan, diantaranya 1. Troli mekanika, 2. Rel troli, 3. Beban atau massa, 4. Benang nilon, 5. Katrol, 6. Stopwatch, 7. Penggaris 1 meter, 8. Busur, dan 9. Neraca haus. Nah, ada juga nih prosedur percobaan yang akan dilakukan. 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Merangkai alat. Nah, di sini sudah ada contoh rangkaian alat yang telah saya buat. Seperti itu. Ini rancangannya ya teman-teman. Nah, bisa dilihat. Nah, selanjutnya menyiapkan massa beban 20 gram. Keempat, menimbang massa troli. Kelima, mengukur besar sudut lintasan troli. 6. Menghitung waktu saat troli bergerak menggunakan stopwatch. 7. Mencatat hasil percobaan. Dan 8. Mengulangi langkah 5 sampai 7 menggunakan besar sudut yang berbeda. Nah, di sini kita mencari data-data menggunakan sudut-sudut yang dibedakan nih teman-teman. Kurang lebih ada 2 sampai 3 percobaan. Kesembilan, membuat kesimpulan. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita isi ke dalam tabel pengambilan data. Yang pertama ada MA, yang mana MA itu merupakan massa benda troli tersebut. Ada MB, massa beban. Ada sudut. S, jarak, waktu, percepatan, dan periode atau tegangan tali tersebut. Seperti itu. Nah, baik. Mungkin cukup penjelasan mengenai rancangan analisis, rancangan jurnal, rancangan eksperimen yang akan saya buat teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.